Shalom, selamat petang Eyang Kakung, Eyang Putri, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Sampai sehat ya? Puji Tuhan Bapak Ibu. Petang hari ini kita boleh bersekutu dalam rangka masa Advent kedua dan menyongsong perayaan Natal dengan belajar menghayati firman Tuhan. Untuk itulah, mari persekutuan doa kita saat ini kita buka dengan memuliakan nama Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 77 bait 1 sampai dengan 4. Kidung Jemaat nomor 77 bait 1 sampai dengan 4. Hatiku bersuka ria. Mari, Eyang Kakung, Eyang Putri, serta Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan rasa penuh syukur atas berkat terbaik yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami semua meluangkan waktu pemberian-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan dan menghayati firman-Mu bersama jemaat-Mu, para Adi Yuswa dari rumah kami masing-masing. Namun demikian kami tetap berpegang teguh bahwa kami semua ada di dalam kebersamaan persekutuan yang berada dalam satu iman dan satu pengharapan di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang petang hari ini Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hamba-Mu itu Engkau perlengkapi dengan kemampuan dan hikmat makrifat-Mu, sehingga hamba-Mu itu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya buka pula hati dan pikiran kami semua, sehingga di dalam kami belajar firman-Mu, kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, serta dapat melakukannya atas tuntunan-Mu. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, dan Bapak Ibu yang dikasihi
dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita bersekutu dalam masa Advent dan Natal. Tema persekutuan doa kita hari ini, memulihkan kerapuan dengan pertobatan. Sudah barang tentu yang dimaksud bukan kerapuan fisik kita. Dalam persekutuan doa pemahaman Alkitab Jumat yang lalu telah disampaikan beberapa contoh kerapuan, di antaranya adalah kerapuan dalam hal sikap karena ketidakmampuan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang sudah berusia lanjut seperti kita, sering tidak kita sadari, kita menjadi rapuh dalam sikap yang sudah barang tentu akan berpengaruh pada kekuatan iman kita. Sebagai contoh, ada suatu cerita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Pak Lurah yang membawai kampung Kriwil dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ingin menggelar pesta budaya rakyat, kebetulan di kampung Kriwil itu terdapat banyak seniman ketoprak, dan suatu kebetulan juga di situ juga memiliki seorang sarjana seni teater yang baru saja lulus. Sebut saja namanya Mas Bandi. Pak Lurah dan Pak RT kampung Kriwil setuju menyerahkan latihan maupun pentasnya nanti sepenuhnya diserahkan pada Mas Bandi. Tetapi tentang biaya, baik itu biaya latihan maupun biaya pentas, semua ditanggung dari kelurahan. Setelah berkali-kali latihan dan siap untuk dipentaskan, ternyata datanglah salah seorang tokoh penting yang dianggap sesepuh di kelurahan itu. Sebut saja namanya Pak Tibio, yang kebetulan seorang tokoh yang memiliki wewenang menandatangani proposal anggaran dan merasa diri mumpuni dalam bidang seni ketoprak. Pak Tibio merasa kecewa dan tersinggung perasaan hatinya, karena di samping merasa diabaikan, tidak dilibatkan ketika Pak Lurah memberi tugas kepada warga di kampung Kriwil dalam rangka kegiatan pesta budaya, Pak Tibio yang juga merasa lebih berpengalaman dalam hal seni, juga merasa tidak setuju kalau lakon yang akan dipentaskan ketoprak kampung Kriwil nanti menyimpang dari pakem yang biasa dipentaskan. Biasanya lakon Ratu Kalinyamat yang akan diceritakan dalam pemenuhan pentas tadi, di mana menceritakan Kalinyamat dalam memenuhi keinginan untuk menuntut balas kepada Rio Penangsang dengan cara bertapa dalam tembang. Seperti yang disebutkan demikian. Nimas Ratu Kalinyamat, nilar wismo mertapa aning ukir, tapa wuda sinjang rambut, aning bukir dono raja, apratiknya tan arsa tapian pinjung, yen tan antuk adiling yang patinya sadulur neking. Oleh Mas Bandi, sarjana teater yang baru lulus tadi, apa yang disebutkan dalam tembang tadi, di mana disebutkan Ratu Kalinyamat Topowudo, bukan berarti bahwa dia itu telanjang diri, tapi seorang ratu yang meninggalkan istananya untuk berjuang demi rakyatnya dengan memimpin penyerangan ke Melaka lewat lautan. Mas Bandi menyebutnya Dyah Puspita Jaladri.
ratu cantik yang mengembangkan perjuangan dengan menyeberang laut melawan Portugis. Nah, hal itu dianggap menyimpang dari pakem oleh Pak Debyo. Dan lebih kecewa lagi ketika Pak Debyo menawarkan diri untuk menyutradari Ketoprak Kampung Kriwil tadi, ditolak. Sehingga kemudian akhirnya Pak Debyo bersikukuh tidak mau menandatangani proposal anggaran. Mas Bandi pun tidak mau mengubah alur cerita yang sudah menjadi kreativitasnya karena ingin mengangkat kepahlawanan dari Ratu Kalinyamat. Dan Mas Bandi kemudian, nah udah, kalau Pak Debyo mau jadi saudara ya saya mundur. Dan ternyata mundurnya Mas Bandi diikuti hampir semua pemain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti halnya sikap Pak Debyo, suatu keinginan untuk selalu diutamakan, keinginan selalu untuk didengar dan mendapat penghargaan atau kehormatan atas jasa-jasa dan kemampuan diri, kurang dapat menerima kreativitas orang yang lebih muda, ini merupakan sebuah kerapuan dalam relasi dengan sesama, sehingga tidak mencerminkan adanya kekeluargaan yang penuh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dasari penghayatan kita tentang memulihkan kerapuan dengan pertobatan ini. Kita dasari dengan kita membaca Alkitab kita. Kita buka Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Dan saya akan bacakan dari ayat 7 sampai 8 untuk panjenengan sedaya. Lalu ia berkata kepada orang banyak dan yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan pada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dan dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Yang berbahagia adalah yang membenarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Yang kakung, yang putri dan Bapak Ibu yang terkasih, seruan Yohanes di dalam Lukas 3 ayat 3 mengatakan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kalimat itu didengar oleh orang banyak. Di antaranya orang-orang yang bangga sebagai keturunan Abraham. Namun sayangnya hidup mereka tidak mencerminkan diri sebagai orang-orang beriman. Juga ada di situ para pemungut cukai yang menjadi agen pemerintah Romawi. Mereka bertugas memungut pajak dari rakyat. Dari pekerjaan tersebut, mereka sering menambah beban pajak kepada rakyat, sehingga penderitaan rakyat semakin berat. Di samping itu juga ada tentara-tentara kerajaan Romawi, yang diantaranya adalah tentara bayaran yang disewa oleh kolonialis Romawi, yang sudah barang tentu mereka bekerja semata-mata demi uang, bukan untuk pengabdian. Yohanes menyebut mereka
Semua itu sebagai keturunan ular beludak. Di ayat 7 tadi disebutkan. Ular beludak adalah ular yang gesit saat menyelamatkan diri dari berbagai ancaman. Ular itu akan berlari dengan cepat, menyelusup ke rerumputan ketika ia ditekan oleh bahaya. Meskipun ular beludak dapat dijinakkan, tetapi ketika si pemilik ular lengah, ular beludak itu akan menggigitnya. Ular beludak itu adalah lambang dari orang-orang yang munafik, yang mudah mengelak, membelokkan diri, dan oportunis. Di mana ada kesempatan yang menguntungkan, ia akan datang ke sana supaya beroleh keuntungan. Meskipun demi memperoleh keuntungan, ia harus menggigit dan mematikan yang lain. Dalam khotbahnya, Yohanes menyampaikan secara terus terang, sepandai apapun seseorang menghindar, sepintar apapun melakukan tindakan oportunis demi kepentingan diri sendiri, semua itu tidak akan terhindar dari murka yang akan datang. Jika kepada mereka itu tidak ada pertobatan dan mau merubah pola kehidupannya untuk hidup menuju arah yang baik melalui hidup yang menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, maka mereka diumpamakan sebagai pohon yang tidak berbuah yang baik. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, siap dipakai untuk menebang pohon yang tidak berbuah dengan baik. Itu dapat kita baca dalam ayat 8-9. Yohanes mengingatkan kepada semua orang untuk bertobat agar berbuah. Hidup yang berbuah berarti hidup dengan menghasilkan kasih. Kasih itu merupakan kekuatan hidup, karena dari kasih akan membawa kita iman yang benar. Untuk itulah, maka kita pun harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih. Dapat kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 5-9. Nah, Yohanes sendiri memberi gambaran kasih sebagai kekuatan dalam hidup dengan mengatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Nah, inti dari pelajaran ini adalah hindari keserakahan. Ingatlah sesama. Jauhkanlah keinginan memikirkan diri sendiri. Dan cobalah melihat orang-orang yang menderita. Berlebihan dalam memikirkan diri sendiri sebenarnya adalah kerapuan manusia. Dan hal itu berlawanan dengan kasih. Dari penjelasan Yohanes itu kemudian muncul respon para pemungut cukai dan para tentara. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 10-14. Mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan. Jawaban Yohanes adalah agar mereka tidak serakah mencukupkan diri dengan gaji yang diterimanya. Pesan ini mengandung makna, milikilah kesadaran diri. Apa yang ada pada saat ini harus disyukuri. Kehidupan akan kuat jika dijalani dengan penuh syukur. Keserakahan pada masa kini bukan hanya dalam bentuk mengingini barang atau sesuatu dari orang lain. Keinginan untuk diakui, keinginan untuk dimengerti, keinginan untuk diutamakan, keinginan untuk dituruti semua kemauannya, dan sebagainya. Ini dapat menjadi bentuk keserakahan. Dan semua itu berlawanan dengan kehendak Allah. Dan semua itu akan menjadi pangkal dosa.
kita ingat bagaimana keserakahan mula-mula yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sebenarnya Allah sudah menyediakan dengan cukup bahkan berlebih buah-buahan untuk dimakan. Hanya satu buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk itu tidak boleh dimakan. Tapi apa? Karena tipu daya iblis, timbul keserakahan daripada Adam dan Hawa. Dia makan itu buah yang dilarang oleh Tuhan. Akhirnya jatuh dosa. Maka dari itu, pertobatan juga harus diwujudkan dengan mensyukuri semua yang ada dan memberikan kasih dan perhatian kepada sesama. Jangan serakah, tetapi mensyukuri semua yang ada dan memberikan kasih dan perhatian kepada sesama. Setelah menghayati renungan kita saat ini, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Tindakan kasih apa yang akan kita lakukan sebagai bentuk pertobatan kita? Sekali lagi, tindakan kasih apa yang akan kita lakukan sebagai bentuk pertobatan kita? Selamat menjalani masa Advent dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menguatkan iman kita agar kita tidak menjadi manusia yang rapuh, tetapi umat yang penuh kasih dan ungkapan syukur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita terima dan tanamkan firman Tuhan dalam hati kita dan bersyukur atas berkat-berkat-Nya yang dilimpahkan kepada kita dengan mengumpulkan persembahan serta memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 299. Kita nyanyikan 2 kali. Kidung Jemaat 299. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami hari lepas hari. Bahkan petang hari ini Tuhan, kami boleh belajar melalui sapaan firman-Mu yang menunjukkan kepada kami bahwa sebagai orang tua tidak jarang
Tanpa kami sadari, kami bertindak ingin diutamakan, ingin dimengerti oleh orang lain, tetapi melupakan terhadap apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di sekitar kami, yang sebenarnya hal itu menunjukkan kerapuan kami dalam ketidakmampuan kami melakukan kehendak-Mu. Untuk itu melalui firman-Mu saat ini, kiranya Engkau mampukan kami untuk menghayati makna pemulihan dari kerapuan kami melalui pertobatan, serta mewujudkan pemulihan dengan kasih. Tidak lagi kami berfokus pada diri sendiri, tapi dengan semangat kasih kami rela berbagi pada semua orang dengan memperhatikan sesama kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, bahwa melalui masa Advent dan Natal saat ini, kami boleh banyak belajar untuk memulihkan kerapuan kami dengan pertobatan. Kiranya Roh Kudus mau berkenan menuntun kami, mengoreksi kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk gereja kami GKJ Mijen, baik induk maupun Pantan, Gempol, dan Ngesrep, kiranya akan selalu tetap tinggal berada dalam pemeliharaan-Mu, sehingga akan semakin tumbuh berakar, semakin kuat tumbuh dan berbuah di dalam iman. Berkati pula hamba-hamba-Mu, baik yang selaku majelis, yang terdiri dari pendeta, penatua, dan diaken, pengurus komisi anak, komisi remaja dan pemuda, komisi warga dewasa, komisi adiuswo, komisi peralenan, pengurus blok maupun kepanitiaan yang ada, serta tenaga ataupun karyawan gereja dan tim multimedia. Berkati kiranya mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, serta kesetiaan, sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanannya dapat berjalan dengan baik, meskipun dengan segala keterbatasan karena situasi pada saat ini. Namun kami percaya, atas tuntunan-Mu, semua akan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula seluruh warga jemaat-Mu, baik anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, dan para adiuswo. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan serta tercukupinya kebutuhan hidupnya. Apabila ada yang sakit maupun yang sedang dalam pemulihan, kiranya Tuhan pulihkan mereka dengan kesembuhan yang prima. Berkati obat-obatan yang diminumnya dan perawatan yang sedang dijalaninya. Demikian pula hamba-hamba-Mu yang sedang dalam kesesaan atau yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Seperti halnya Ibu Bibi yang sangat merindukan pemulihan untuk cucu Dimas agar dapat dan mau berjalan kembali. Engkau kuatkanlah kakinya dan semangat cucu Dimas itu Tuhan, dan berilah kesembuhan atas berkat kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, yang berkekurangan kiranya Engkau beri kecukupan, yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya, kiranya Engkau beri jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi permasalahannya. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari presiden, para menteri sampai ke tingkat desa, RT, RW. Tuntunlah dan lindungilah kiranya mereka dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mereka dapat bekerja dengan bijaksana surut dengan kehendak-Mu, untuk dapat membawa masyarakat bangsa Indonesia ini dapat hidup adil, makmur, aman, dan damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk saudara yang mengalami musibah karena meletusnya Gunung Semeru. Kiranya Engkau berikan berkat pertolongan, yang kehilangan keluarganya Engkau beri kekuatan dan penghiburan, yang sakit Engkau beri kesembuhan, dan yang berkekurangan Engkau beri kecukupan. Tuhan, kami bersyukur bila penyebaran virus sampai saat ini semakin menurun. Berkati para medis, dokter, perawat, dan semua personil yang menangani para penderita COVID-19 ini. Atau mungkin juga penyakit-penyakit yang lain. Sehingga pandemi yang saat ini melanda dunia segera berlalu. Sehingga kehidupan akan normal kembali. Masih banyak Tuhan doa permohonan kami. Namun karena terbatasnya kemampuan kami,
kami tidak dapat menyampaikannya satu persatu. Namun kami percaya bahwa Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kebutuhan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang Kakung, yang Putri dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup ibadah Adi Yusuf saat ini dengan bersama memuji nama Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 84 bait 1 dan 3. Kidung Jemaat nomor 84 bait 1 dan 3. Ya Yesus, Dikau kurindukan.
Terima kasih untuk semuanya. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Sampai bertemu kembali dalam persekutuan yang akan datang. Selamat menghayati masa Advent dan menyongsong Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua senantiasa. Amin.